Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 461. Bab 461 mengontrol medan perang. Dalam sekejap, dia benar-benar menekuk tubuhnya ke samping dan menghindari kabut es. Jadi, dia hanya merasa bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Tapi tubuhnya tidak berhenti sama sekali dan dalam sekejap, dia muncul di sisi Dong Qianqiu. Dong Qianqiu menyerang dengan tangan kirinya, dan awan kabut es lainnya menyembur keluar. Yuan Rui tidak mengambil risiko untuk menghadapinya dan malah berputar-putar sekali lagi, menggambar busur listrik ungu di udara. Pada saat berikutnya, dia tiba di sisi Lan Mengqin. Kali ini, dia tidak menunggu lebih lama lagi. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkedip dan cahaya ungu meledak dari dadanya. Ribuan sambaran petir keluar dari cahaya ungu itu dan menghantam Dong Qianqiu dan Lan Mengqin secara bersamaan. Dia bergerak sangat cepat dan meledak dalam sekejap. Kecepatan dan ledakan unsurnya mencapai puncaknya. Tapi yang menyambutnya adalah tempat perlindungan es. Tempat perlindungan es tiba-tiba muncul tanpa peringatan dan benar-benar menyelimuti Lan Mengqin dan Dong Qianqiu. Baut petir mendarat di tempat perlindungan es dan segera membentuk jaring listrik besar di luar, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Air murni tidak bisa menghantarkan listrik, apa yang bisa lebih murni dari unsur air? Penampungan es ini terbentuk dari unsur air. Yuan Rui tertegun sejenak, tapi tangannya tidak melambat. Bola cahaya ungu di dadanya melesat keluar dan terbang menuju tempat perlindungan es. Guntur memiliki daya ledak dan merupakan salah satu elemen yang paling eksplosif. Jika dia tidak bisa menyetrum pihak lain, dia akan meledakkan pertahanan mereka. Tetapi tepat pada saat ini, tempat perlindungan es meledak. Di tengah ledakan dahsyat, salju dan es berterbangan kemana-mana, membawa serta suhu yang sangat dingin. Itu meledak menjadi bunga es yang memenuhi langit dan menyebarkan petir di sekitarnya. Ketika bola petir ungu terbang masuk, itu meledak di bawah kendali Yuan Rui. Tetapi ketika ledakan itu bergema, ia kehilangan sasarannya. Es dan salju terbang kemana-mana dan tidak berhenti. Sebaliknya, itu berkembang pesat dalam sekejap dan berubah menjadi badai salju yang langsung menuju Yuan Rui. Yuan Rui mengerutkan alisnya dan dengan cepat mundur. Dengan kecepatannya, badai es dan salju secara alami tidak akan bisa mengejar. Pada saat yang sama, dia menyesuaikan tubuhnya dan bersiap untuk mencari kesempatan berikutnya untuk menyerang. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia dalam masalah karena badai es dan salju tidak hanya tidak memiliki niat untuk padam, tetapi juga terus meluas. Area yang dicakupnya juga semakin besar. Udara mulai mendingin saat badai salju datang, dan bahkan menutupi seluruh arena kompetisi. Tempatnya sangat besar, tetapi dari cara badai salju menyebar, sepertinya akan menelan seluruh tempat. Suhu terus turun, dan elemen air yang sangat padat terus menurunkan suhu sekitar di udara. Yuan Rui menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua harus menjadi master jiwa 4 cincin, bukan? Tetapi mengapa kekuatan jiwa mereka begitu kuat ketika dua master jiwa 4 cincin bekerja bersama? Orang harus tahu bahwa ini adalah arena besar dengan diameter 1000 meter. Itu adalah tempat pelatihan Mesya. Bahkan Kaisar Jiwa 6 cincin mungkin tidak dapat menutupi bidang seperti itu. Meskipun es dan salju terasa lemah, dia tidak dapat menguncinya. Jika dia tidak bisa mengunci mereka, bagaimana dia bisa menyerang? Begitu dia memasuki es dan salju untuk bertarung, apakah dia akan jatuh ke dalam perangkap lawan? Lan Xuanyu telah melakukan analisis terperinci sebelum pertempuran karena dia menilai bahwa Yuan Rui, yang memiliki jiwa bela diri macan tutul berserk lightning, adalah yang paling mungkin untuk berpartisipasi di antara tahun-tahun kedua. Oleh karena itu, dia sangat teliti dalam menguraikan taktik mereka melawannya. Poin terkuat Yuan Rui adalah kecepatan dan kekuatan ledakannya. Petir berserknya berbeda dari wayang dewa petir Bing Liang Tian. Semakin cepat dia, semakin kuat listriknya melalui gesekan antara tubuhnya dan udara. Jika dia benar-benar menyerang ke depan dan menyapu medan perang, akan sulit untuk menahannya. Hampir tidak mungkin untuk menguncinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi elit seperti itu, yang paling penting adalah area kemampuan kontrol dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang ke depan. Dengan melemahkan kecepatannya, itu akan memiliki dampak terbesar padanya. Juga, sebagai konduktivitas listriknya, baik itu elemen es atau air,
mereka murni dan elemen air murni tidak menghantarkan listrik. Oleh karena itu, di langit yang dipenuhi salju dan es ini, listrik Yuan Rui hanya dapat menghasilkan kerusakan dalam jangkauan ledakannya tetapi tidak dapat dilakukan. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak bisa menemukan dua gadis di dunia es dan salju ini. Bagaimana dia bisa menyerang mereka? Setelah mengkonsumsi teratai kembar Dewa Es bersama-sama, elemen es Dong Qianqiu dan Lan mungkin telah berevolusi, terutama ketika keduanya bekerja bersama. Mereka memiliki kemampuan yang dekat dengan keterampilan martial soul fusion dan saling melengkapi. Dengan kultivasi mereka saat ini saja, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menutupi medan perang yang begitu besar dalam es dan salju dalam sekejap. Namun, jika mereka diberi waktu yang cukup, keterampilan jiwa Aestide Dong Qianqiu dan badai salju Lan mungkin akan dapat terus menyebar. Ini karena badai salju akan menyebabkan suhu medan perang turun. Semakin rendah suhunya, semakin mudah menghasilkan badai salju. Ini adalah pertandingan yang tahun-tahun pertama tidak boleh kalah, jadi sejak awal, rencana Lan Xuanyu untuk pertempuran ini adalah menang dengan cara yang paling aman. Dia tidak terburu-buru untuk pertempuran ini, dia juga tidak menggunakan taktik aneh. Berapa banyak perbedaan antara tahun pertama dan kedua? Kedua belah pihak adalah master jiwa dengan 4 cincin jiwa, jadi perbedaan kekuatan jiwa dengan beberapa peringkat tidak besar. Selanjutnya, Lan mungkin memiliki jiwa bela diri kembar. Selain tidak memiliki One World Battle Armor, dia dan Dong Qianqiu benar-benar lebih kuat dari pihak lain. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengatur medan perang dan mengubah seluruh medan perang menjadi rumah mereka. Kemudian, mereka perlahan akan berurusan dengan Yuan Rui. Menghadapi badai salju ini, Yuan Rui merasa seperti sedang melihat landak dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia juga tahu bahwa pihak lain adalah master jiwa 4 cincin dan tidak ada celah besar di antara mereka. Dia juga telah menonton video pertarungan 7 lawan 7 Lan Xuanyu melawan tahun ketiga. Tapi masalahnya adalah bahwa menurut pendapatnya, yang seharusnya bertarung dalam pertempuran ini adalah duo Yuanen Hui Hui dan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu akan membuff Yuanen Hui Hui, jadi dia telah merencanakan strateginya dengan tepat. Tapi siapa sangka kalau lawannya kali ini sebenarnya adalah dua Dewi Es ini. Gaya bertarung mereka benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Suhunya turun dan dia mulai merasa kedinginan. Dinginnya pasti akan mempengaruhi kecepatannya. Apa yang harus saya lakukan? Yuan Rui ragu-ragu. Ini adalah medan perang nyata, bukan pot simulasi. Rasa sakitnya akan terasa 100%, berbeda dari pot simulasi. Ini juga membuatnya ragu. Jika dia terluka atau terluka parah, dia tidak akan segera sembuh setelah kompetisi, dan benar-benar terluka. Dia masih ingin menantang tahun ketiga. Emosinya dalam kekacauan dan tindakannya secara alami menjadi ragu-ragu. Guru utama tahun kedua, Zhang Yujun, menjadi cemas ketika dia melihat ini. Ketika dia melihat badai salju, dia tahu ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, pilihan terbaik Yuan Rui seharusnya adalah bergegas ke badai salju pada saat pertama yang memungkinkan, melepaskan battle armornya, dan menggunakan serangan terkuatnya untuk bertarung. Siapa tahu, dia mungkin bisa mengalahkan musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, badai salju itu menjadi lebih kuat, dan bahkan sepertinya akan menutupi seluruh medan perang. Dalam pertempuran ini, Yuan Rui sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan karena jika dia menyerang lagi, bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kemana dia akan pergi. Semakin besar badai salju, semakin sulit menemukan kedua orang itu. Zhang Yujun menatap Xiaoqi yang tenang. Siapa yang datang dengan langkah berbahaya ini? Kamu. Xiaoqi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa maksudmu dengan langkah berbahaya? Ini adalah langkah yang brilian. Bahkan jika Anda tahu, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Kalian tidak akan memiliki kesempatan bahkan dalam konfrontasi langsung. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak membual? Zhang Yujun membalas. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, kata Xiaoqi. Tahun kedua hanyalah langkah pertama kami. Ini hanya permulaan. Sementara mereka berbicara, Yuan Rui akhirnya tidak tahan lagi. Dia juga menyadari masalahnya. Jika dia benar-benar menunggu badai salju menutupi seluruh tempat dan menyelimutinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Solen 4 Chapter 462. Chapter 462 Taktik Kontra. Dia mengertakkan gigi dan tubuhnya tiba-tiba menyala. Semua persendiannya menyala dan bintik-bintik cahaya ungu muncul satu demi satu. Setelah itu,
Lapisan battle armor yang pas muncul. Armor pertempuran satu kata miliknya cukup sederhana, tanpa ornamen apapun. Itu tampak seperti baju besi ungu muda yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu memancarkan lingkaran ungu samar dan meskipun terlihat tipis, itu menutupi setiap bagian tubuhnya. Bahkan kepalanya ditutupi helm dan ada topeng yang menutupi wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia dilengkapi dengan giginya. Dengan battle armornya, petir di sekitar tubuh Yuan Rui tiba-tiba meningkat drastis, dan auranya juga menjadi berbeda. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerbu ke samping. Dia tidak menyerang badai salju pada saat pertama, tetapi berlari di area yang belum tertutup badai salju. Kecepatan Berserk Lightning Leopard miliknya membutuhkan jarak tertentu untuk meningkat. Semakin cepat kecepatannya, semakin kuat Berserk Lightning miliknya. Dia harus mengumpulkan momentum dan menggunakan peningkatan battle armornya untuk mengumpulkan listrik ke puncaknya sebelum mengisi dan melepaskannya. Orang hanya bisa melihat cahaya ungu berlari cepat. Saat ini, hampir setengah dari arena tidak tertutup oleh badai salju, jadi masih ada banyak ruang baginya untuk berlari. Dalam sekejap mata, jejak Yuan Rui menggambar cincin ungu yang terhubung dari kepala ke ekor. Di bawah peningkatan battle armornya, seluruh cincin mulai memancarkan cahaya listrik yang mencolok. Setiap lampu listrik berkedip dan meledak di udara. Secara bertahap, elektrika cahaya berubah menjadi naga listrik. Energi listrik yang membubung ke langit bahkan membuat badai salju tidak bisa menyebar ke arah ini. Zhang Yujun menghela nafas lega. Setidaknya anak ini tidak terlalu bodoh. Pihak lain mengumpulkan kekuatan, dan dia juga mengumpulkan. Langkah selanjutnya adalah menghadapi mereka dengan kekuatan ledakannya. Petir adalah yang terbaik dalam hal daya ledak, dan dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Meskipun mereka mungkin tidak bisa menang dalam tabrakan nanti, mereka masih memiliki peluang. Dia menatap Xiaoqi lagi dan melihat senyum Xiaoqi. Apa yang Anda tertawakan? Zhang Yujun tidak bisa tidak bertanya. Situasinya tidak dapat diubah sekarang. Zhang Yujun terkejut. Tidak dapat diubah. Betul sekali. Kecepatan ledakan habis-habisan Yuan Rui akan meningkatkan kekuatan ledakannya secara maksimal, tetapi pada saat yang sama, semua yang dia lakukan tidak dapat diubah. Dengan menggunakan battle armornya untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal, ini jelas merupakan serangan terkuatnya. Terus, bisakah dua siswa Anda memblokirnya? Badai salju ini hanya macan kertas, cibir Zhang Yujun. Xiaoqi mengangkat bahu. Tunggu dan lihat saja. Tapi saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa tindakannya ada dalam perhitungan kami. Dan taktik di pihak kita tidak diatur olehku, tapi Lan Xuanyu bocah itu. Bocah itu benar-benar sesuatu. Lan Xuanyu. Mendengar nama ini, jantung Zhang Yujun berdetak kencang karena suatu alasan. Dia telah mempelajari Lan Xuanyu dengan cermat sebelumnya. Anak ini adalah yang terkuat di antara tahun-tahun pertama saat memiliki kultivasi terlemah, dan dikatakan bahwa dia bahkan menjadi pemimpin kelas permanen. Dia hanya penuh kecerdasan dan mahir dalam skema licik. Selanjutnya, dia memiliki kekuatan yang sangat misterius. Bahkan guru seperti dia tidak dapat mengetahui kekuatan tepatnya, tetapi mereka telah mendengar Yin Lohong mengungkapkan kekagumannya padanya lebih dari sekali. Bahkan pengadilan dalam sangat memperhatikan Lan Xuanyu. Tapi dia terlalu muda sekarang, jadi mereka tidak berani menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuknya sekarang. Itu adalah strategi Lan Xuanyu. Sementara tidak berpartisipasi sendiri. Di arena, macan tutul petir, kecepatan Yuan Rui, akhirnya mencapai batas kendalinya. Petir menyatu menjadi pusaran raksasa, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Tiba-tiba, ada suara bergema dan semua sinar petir berkumpul seperti sungai di laut. Sosok Yuan Rui menjadi jelas sekali lagi, tetapi pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar terbuat dari petir. Seluruh keberadaannya telah berubah menjadi dunia petir dan kekuatan ledakan yang dihasilkan dalam sekejap ini menyebabkan ekspresi Bing Tianliang berubah. Awalnya, Bing Tianliang berpikir bahwa jika mereka membandingkan kekuatan ledakan, dia mungkin tidak kalah dengan pihak lain. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak memiliki battle armor. Namun, setelah pihak lain meningkatkan kecepatannya, dia menyadari bahwa dia jauh lebih rendah darinya. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana petir bisa ditingkatkan seperti ini? Jiwa bela dirinya, wayang dewa petir, jelas tidak bisa menggunakan metode ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Bing Tianliang juga memiliki kultivasi dan gaya bertarungnya sendiri, tetapi dari kelihatannya, dia masih sedikit lebih rendah dari Yuan Rui. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di antara tahun kedua. Dia benar-benar harus belajar darinya.
Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Yuan Rui, yang telah mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke arah badai salju. Semua orang memperhatikan dengan wikwikama. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Apakah Yuan Rui mampu menembus badai salju atau apakah petirnya akan dimakan oleh es dan salju akan bergantung pada tabrakan terakhir ini. Namun, pemandangan yang tidak diharapkan terjadi pada saat ini. Sinar petir yang memenuhi langit awalnya menyatu menuju satu titik dan akan meledak menjadi badai salju. Tetapi tepat pada saat ini, sinar kilat itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, listrik yang awalnya padat tiba-tiba tersebar ke segala arah. Badai salju secara alami terpengaruh. Lapisan luar badai salju itu dibuat menjadi hiruk-pikuk oleh kekuatan ledakan, dan kabut es melingkar di sekitarnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kekuatan yang kuat menerobos badai salju. Baut listrik yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, menutupi area tempat Yuan Rui berlari sebelumnya. Meskipun listrik di area yang begitu luas itu kuat, hanya kilat ungu yang bertahan dan berderak. Tetapi baut-baut listrik ini tidak berkumpul atau meledak. Sebaliknya, itu sia-sia. Apa yang sedang terjadi? Sosok Yuan Rui muncul di inti petir. Dia agak bingung, tetapi dia menyadari pada saat berikutnya dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk meminjam kekuatan battle armor-nya untuk memadatkan sejumlah besar listrik. Pada saat itu, dia merasa bahwa di bawah tekanan pertempuran ini, tingkat di mana energinya terkondensasi telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ingin meledak itu membuatnya tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya dan hanya memiliki keinginan untuk menang. Namun detik berikutnya, dia hanya merasa tubuhnya tercengang dan dia benar-benar tidak bisa mengendalikan listrik lagi. Dia menyaksikan tanpa daya ketika listrik menghilang. Kecepatan di mana dia menyerang ke depan disertai dengan tubuhnya yang kaku meluncur ke depan, tetapi itu tidak lagi di bawah kendalinya. Listriknya menghilang, tetapi badai salju yang memenuhi langit telah menelan Yuan Rui. Keterampilan jiwa tipe kontrol, area kontrol efek, Zhang Yujun tiba-tiba teringat sesuatu. Pada saat ini, sosok Yuan Rui sudah menghilang ke dalam kabut es. Di dalam kabut es, serangkaian gemuruh bisa terdengar. Tetapi semua orang tahu bahwa Yuan Rui tersapu badai salju setelah kehilangan serangannya yang paling menguntungkan. Zhang Yujun membuka mulutnya dan ingin mengucapkan kata tercela, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia ingat kemampuan apa itu. Tampaknya itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang bisa dilepaskan oleh Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu di awal. Dong Qianqiu tampaknya telah menggunakannya sendiri nanti, tetapi itu di bawah peningkatan rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu. Pada saat ini, Lan Xuanyu tidak berada di medan perang, yang berarti bahwa Dong Qianqiu benar-benar dapat menggunakan keterampilan jiwa itu sendiri juga. Tatapan biru tua, keterampilan jiwa kontrol yang sangat kuat. Badai salju telah menumpuk dan Deep Blue Gaze telah menunggu saat ketika Yuan Rui akan meledak. Apakah itu di awal atau saat ini, apa yang menunggunya adalah kendali Deep Blue Gaze, menahan ledakannya untuk berubah menjadi apa-apa. Soul Land 4 Chapter 463. Chapter 463 Spoiler. Semuanya berada dalam perhitungan Lan Xuanyu. Dia telah mengatur medan perang dan melalui keterampilan kontrol yang kuat mencegah lawannya melepaskan kecepatan dan kekuatan ledakannya sepenuhnya. Setelah itu, sisanya sederhana. Setelah 30 detik yang singkat, kabut es berangsur-angsur menyebar, memperlihatkan tiga sosok. Dong Qianqiu dan Lan mungkin berdiri berdampingan. Di depan mereka ada Yuan Rui yang membungkuk, yang telah dibekukan menjadi gumpalan es. Dong Qianqiu memegang tombak es dan mengarahkannya ke dada Yuan Rui. Yuan Rui menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Pemenang sudah ditentukan. Tahun-tahun pertama telah berhasil menantang seseorang dari tahun yang lebih tinggi. Wasit muncul di samping Yuan Rui dalam sekejap dan melambaikan tangannya ke bawah. Lapisan es di tubuh Yuan Rui hancur, tetapi bahkan di bawah perlindungan battle armor-nya, tubuhnya terus bergetar. Lan mungkin memegang tangan Dong Qianqiu dan mengangkat dagunya dengan bangga sebelum turun dari panggung. Dia sebenarnya ingin tertawa sedikit karena dia bisa dengan jelas melihat keterkejutan dan keputusasaan di wajah Yuan Rui ketika dia secara paksa dikendalikan oleh Deep Blue Gaze, menyebabkan listrik yang telah dia kumpulkan menghilang. Dia telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan jiwanya dalam sekejap. Dia juga telah menggunakan sebagian besar kekuatan ledakan dari battle armor-nya, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya sebelum pertempuran berakhir.
Lan Xuanyu terlalu jahat, semuanya berjalan sesuai rencananya. Yuan Rui benar-benar dikendalikan oleh mereka berdua. Faktanya, Lan mungkin merasa bahwa bahkan jika Yuan Rui tidak menggunakan battle armornya, dia tidak akan bisa mengalahkan Dong Qianqiu yang sangat pandai menahannya. Sejak awal, saat Yuan Rui muncul, hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Satu-satunya momen ketegangan dalam pertempuran ini adalah ketika Yuan Rui mengumpulkan kekuatan, itulah yang dipikirkan penonton. Padahal di mata Dong Qianqiu dan Lan mungkin, Yuan Rui sama sekali tidak punya peluang sejak awal. Master jiwa yang berbeda mahir dalam hal yang berbeda dan masing-masing memiliki musuh bebuyutannya sendiri. Misalnya, tipe serangan melawan tipe kelincahan, sedangkan tipe kelincahan membalas tipe kontrol. Yuan Rui terlihat sangat baik, tapi dia masih lemah untuk kontrol yang kuat. Skill kontrol target tunggal mungkin tidak berpengaruh padanya karena akan sangat sulit untuk menguncinya, tetapi kontrol kerumunan Deep Blue Gaze berbeda. Tidak peduli seberapa cepat dia, selama seseorang memiliki pandangan ke depan yang cukup, itu sudah cukup untuk membuat keunggulan kecepatannya menghilang. Meskipun Master Jiwa tipe kelincahan mampu menahan Master Jiwa tipe kontrol, itu masih tergantung pada situasinya. Dong Qianqiu dapat dianggap sebagai master jiwa yang menyerang dan tipe kontrol, dan dengan atribut S-nya, dia mampu menaklukkan Yuan Rui sepenuhnya. Selanjutnya, dia juga memiliki Lan Mengqin, seorang master jiwa kembar, di sisinya. Lan Mengqin bahkan tidak menggunakan jade Phoenix Guqin miliknya dan mereka telah memenangkan pertempuran. Jika bukan karena dia murid dari sekolah yang sama, Yuan Rui bahkan tidak akan mampu bertahan dari badai salju jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Di tribun penonton, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Meskipun semuanya berjalan sesuai rencananya, dia telah bertaruh 50 emblem ungu. Jika dia kalah, dia benar-benar akan bangkrut. Tentu saja, semuanya berbeda sekarang. Dia bisa membayar kembali pinjaman dan telah mendapatkan 25 emblem ungu. Ini bisa dikatakan sebagai penghasilan terbesarnya. Dengan uang sebanyak ini, itu sudah cukup untuk membeli Misha, belum lagi potensi keuntungan dari pertandingan nanti. Sudah waktunya untuk menjadi kaya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum, dan matanya penuh dengan uang. Tahun-tahun pertama berhasil dalam tantangan lompatan tahun mereka dan telah mengalahkan tahun-tahun kedua. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelataran luar, tetapi itu tidak terlalu menimbulkan kegemparan. Bagaimanapun, mereka telah mengalahkan tahun ketiga sebelumnya. Kali ini, mereka hanya mengalahkan tahun kedua, jadi bagaimana ini bisa menjadi masalah besar. Selanjutnya, mereka akan menantang tahun ketiga. Lan Xuanyu segera pergi untuk menukar hadiahnya. Ketika dia melihat tumpukan besar emblem ungu di depannya, dia hanya bisa menelan ludah. Dia telah menanggung semua tekanan sendirian. Sampai sekarang, rekan satu timnya tidak menyadarinya. Faktanya, mereka memiliki lebih atau kurang semua bertaruh sendiri dalam pertandingan ini dan mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Lan Xuanyu benar-benar mengeluarkan begitu banyak emblem. Melihat 75 emblem ungu di depannya, Lan Xuanyu benar-benar ingin mempertaruhkan mereka di pertandingan berikutnya. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Tang Yuge. Tetapi pada akhirnya, rasionalitas menang atas keserakahan. Mereka tidak bisa melanjutkan. Jika mereka kalah, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia dan mereka akan berhutang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Lan Xuanyu bahkan mencubit pahanya dan mengandalkan rasa sakit untuk mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dia menyingkirkan semua emblem ungu dan tidak terburu-buru untuk memasang taruhan di ronde berikutnya. Dia berjalan keluar dari pusat perjudian dan menuju ke asosiasi pandai besi. Dia berencana mengembalikan pinjamannya terlebih dahulu. Aku tahu kamu ada di sini. Saat dia melangkah keluar dari pintu, sebuah suara samar datang dari samping, membuat Lan Xuanyu ketakutan. Lan Xuanyu berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya. Kakak senior, tidak baik melakukan hal seperti ini. Saya sangat takut sehingga saya pikir saya akan dirampok. Dia sekarang mengenakan begitu banyak lambang ungu, dan dia benar-benar ketakutan. Untungnya, mereka berada di Akademi Shrek. Tang Yuge tidak terlihat terlalu bagus. Dia sedikit pucat dan bahkan matanya sedikit merah. Lan Xuanyu, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Katakan padaku. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu dan berkata dengan hati-hati, jika Anda ingin menggunakan saya untuk mendapatkan informasi tentang barisan kami untuk lusa, Anda dapat menghemat napas. Aku tidak akan mengatakannya,
tapi aku pasti akan mengatur taktik melawanmu. Tang Yuge menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, saya hanya ingin bertanya, jika saya memilih untuk mengulang 1 tahun, apakah kalian akan menerima saya? Ah, Lan Xuanyu bahkan berpikir ada yang salah dengan telinganya. Apa yang sedang terjadi? Siswa teratas di antara tahun ketiga telah memutuskan untuk mengulang 1 tahun. Dan dia ingin mengulang 2 tahun sekaligus dan bergabung dengan tahun-tahun pertama. Kau tidak demam, kan? Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Tang Yuge menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada kalian. Entah kalian pergi bersama, atau tidak ada yang melakukannya. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tanpa saya, kalian mungkin memiliki kesempatan melawan tahun keempat. Tapi melawan tahun kelima dan keenam, kalian tidak memiliki satu kesempatan pun. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata, bagaimana Anda bisa yakin bahwa kami tidak memiliki kesempatan? Lagi pula, itu 5 lawan 1 atau 6 lawan 1. Hui hampir mencapai puncak alam 5 cincin. Tang Yuge tertawa mencela diri sendiri. Menurutmu apa Akademi Shrek itu? Apakah Anda tahu seberapa kuat tahun kelima dan keenam? Kesenjangan mutlak dalam kekuatan tidak dapat dibuat dengan angka. Faktanya, selain kalian, mustahil bagi tahun kedua untuk mengalahkan kami. Juga sangat sulit bagi kita untuk mengalahkan tahun keempat, belum lagi tahun kelima dan keenam akan sangat berbeda. Para senior itu jauh lebih menakutkan daripada yang Anda pikirkan karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami hidup dan mati dan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika seluruh kelasmu pergi bersama, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan seorang senior. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Jika kamu ingin berada di kelas kami, apakah akademi akan menyetujuinya? Tang Yuge berkata, kurasa begitu. Lagi pula, saya hanya meminta untuk diturunkan. Dan hasil saya adalah yang terbaik di antara tahun ketiga. Saya punya alasan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya hanya bertanya kepada Anda, jika saya bergabung dengan tahun-tahun pertama, apakah Anda akan menerima saya? Tentu saja saya akan. Saya tidak sabar menunggu tahun-tahun pertama menjadi lebih kuat. Lan Xuanyu memiliki kesan yang baik tentang Tang Yuge. Dia memang tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, tapi dia pasti pasangan yang baik. Juga, dia sangat kuat. Jika dia bergabung dengan tahun-tahun pertama akan menjadi sangat berbeda. Selain itu, dia memiliki pengalaman dalam membuat One World Battle Armor, yang akan sangat membantu semua orang. Tapi aku khawatir ini akan menundamu selama 2 tahun. Lagi pula, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk memasuki pengadilan dalam, kata Lan Xuanyu ragu-ragu. Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan aku yang membuat pilihan gegabah. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Berkultivasi di lingkungan yang bahagia berbeda dengan berkultivasi di lingkungan yang tidak bahagia. Saya suka tim Anda. Judul, Tang Yuge ingin bergabung dengan tahun pertama. Soul Land 4 Chapter 464. Chapter 464 All In. Lan Xuanyu berkata, lalu antara kamu dan Hui. Tang Yuge berkata, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mengambil inisiatif untuk melawannya lagi. Sejak saat itu ketika kami berada dalam situasi berbahaya itu dan dia memanggilku, kakak, aku tidak bisa membencinya lagi. Darah lebih kental dari air. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar aku membenci pria itu, aku tidak bisa meletakkan semua ini di Hui. Lagi pula, aku adalah saudara tirinya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kalau begitu selama kamu bisa melakukannya, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan tahun-tahun pertama. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengulurkan tangan kanannya ke arah Tang Yuge. Tang Yuge mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Wajah pucatnya memiliki semburat kemerahan, dan dia terlihat jauh lebih baik. Kemudian, dia berkata dengan serius, terima kasih. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita akan berada di pihak yang sama mulai sekarang. Oh ya, karena itu masalahnya, bisakah kamu menunggu beberapa hari sebelum mengumumkan bahwa kamu bergabung dengan tahun-tahun pertama? Setidaknya tunggu sampai kita menghadapi tahun kelima. Tang Yuge tertegun sejenak, tetapi ketika dia melihat mata Lan Xuanyu melesat, dia tahu bahwa dia tidak baik lagi. Baik. Setelah Tang Yuge pergi, Lan Xuanyu berhenti sejenak dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dia tidak kembali ke asosiasi pandai besi tetapi langsung kembali ke asramanya. Kota Langit Abadi.
Wang Tianyu berdiri di depan sebuah rumah kayu dan memandangi lautan awan yang jauh. Tim Lan Xuanyu telah menang, dan Dong Qianqiu dan Lan Mengqin yang naik. Lan Xuanyu tidak berpartisipasi. Taktiknya sangat akurat, dengan mengandalkan kontrol yang kuat dan pembatasan es dan salju pada kecepatan dan listrik, mereka menang tanpa ketegangan. Suara itu datang dari seorang pria tidak jauh di belakang Wang Tianyu. Jika Lan Xuanyu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi yang telah meminjamkannya 50 emblem ungu. Dia menempatkan 50 emblem ungu yang dia pinjam pada tahun-tahun pertama dan mendapatkan 25 emblem ungu. Junior ini benar-benar berani dan teliti. Mengesankan, jauh lebih baik dari kami di usianya. Wang Tianyu berkata, perhatikan bagaimana dia akan berinvestasi. Ya, guru, jawab Presiden dengan hormat. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin melihat apakah bocah ini akan terus serakah atau apakah dia bisa mengendalikan emosinya. Ini sangat penting. Temperamen seseorang lebih penting daripada bakatnya, terutama karena anak laki-laki ini menjadi sasaran perhatian semua orang. Saya harap dia tidak mengecewakan saya. Ya, Presiden tahu dalam hatinya bahwa tes ini akan menentukan apakah Lan Xuanyu akan dapat menerima lebih banyak sumber daya dan perawatan dari akademi di masa depan. Dari kelihatannya, semua yang dia lakukan sangat dihargai oleh pengadilan dalam, terutama ketika dia menyatakan semua orang akan pergi bersama atau tidak ada yang melakukannya. Meskipun dari sudut pandangnya, tahun-tahun pertama sangat naif, apakah mereka memperlakukan para senior sebagai lumpur? Namun, sudah lama sejak Shrek memiliki keberanian dan kekompakan seperti itu. Anak-anak muda saat ini benar-benar berani. Ganti taktik, orang lain akan naik. Lan Mengqin menatap Lan Xuanyu dengan heran. Apa kamu yakin? Lan Xuanyu berkata, saya yakin. Jangan tanya kenapa, kalian akan mengerti nanti. Saya dapat menjamin bahwa lawan kami kali ini akan diganti. Kami akan mengubah peserta kami kali ini. Hui Hui, Bing Tianliang, dan Liu Feng akan bertarung. Itu benar, Lan Xuanyu telah mengubah taktik dan pengaturannya pada menit terakhir. Menurut pengaturan awal mereka, dia, Yuanen Hui Hui, dan Dong Qianqiu akan bertarung. Lawan mereka akan menjadi nomor 1 tahun ketiga, Tang Yuge. Tetapi pada saat ini, dia telah mengubah formasi mereka. Strategi pertempuran kita juga perlu diatur ulang, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Dia tidak bodoh. Meskipun Tang Yuge tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dari ekspresi dan permintaannya bahwa dia telah kehilangan kepercayaan dan harapannya di tahun ketiga. Dia pasti sangat terguncang dalam beberapa aspek, dan hanya ada satu hal yang bisa sangat mengguncangnya, dan itu secara alami adalah pendahuluan mereka, untuk memutuskan siapa yang akan naik. Oleh karena itu, ketika dia berpisah dari Tang Yuge, dia segera memutuskan bahwa Tang Yuge tidak akan menjadi orang yang mewakili tahun ketiga untuk bertarung. Lawan mereka telah berubah, dan satu-satunya di tahun ketiga yang ditakuti Lan Xuanyu adalah Tang Yuge. Adapun yang lain, mereka semua memiliki kelemahan mereka sendiri. Peluangnya sudah diumumkan sehari sebelum pertandingan. Peluang kemenangan tahun pertama adalah 1,07. Peluang kemenangan tahun ketiga adalah 1,07. Kedua tim memiliki peluang yang sama. Itu benar, tahun-tahun pertama telah mengalahkan tahun-tahun ketiga sebelumnya, tapi itu dengan premis bahwa pihak lain tidak bisa memakai battle armor mereka. Bukan rahasia lagi bahwa Tang Yuge sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin, dan banyak orang mengetahuinya. Oleh karena itu, tahun ketiga memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan tahun-tahun pertama. Meski begitu, ini sudah merupakan pembayaran tertinggi untuk tahun-tahun pertama dalam 100 tahun terakhir. Ini adalah tantangan yang dilewati 2 tahun, tantangan 3 lawan 1. Hanya ketika malam tiba dan malam sebelum kompetisi Lan Xuanyu diam-diam tiba di tengah. Aku ingin bertaruh. Dia mengenakan topeng, topi, dan seragam akademi Shrek hijau. Sisi mana? Berapa harganya? Orang yang bertanggung jawab atas pusat perjudian juga berasal dari akademi Shrek. Melihat penampilan misterius Lan Xuanyu, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, dia dengan cepat berhenti tertawa. Mengikuti serangkaian suara, huala, setumpuk besar emblem ungu muncul di hadapannya. 75 lambang ungu, pada tahun-tahun pertama, kata Lan Xuanyu tanpa ragu-ragu. Sudut mulut guru berkedut. Kenapa kamu memakai topeng? Apa menurutmu aku tidak akan mengenalimu? Lan Xuanyu tersenyum meminta maaf. Guru, saya tidak berusaha menyembunyikannya dari Anda, saya hanya tidak ingin orang lain melihatnya. Pikirkan baik-baik,
Ini adalah 75 emblem ungu, bukan jumlah yang sedikit. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan segalanya. Apakah Anda yakin ingin bertaruh seperti ini? Apakah kamu begitu percaya diri? Guru dengan ramah mengingatkan. Tolong bantu saya dengan cepat. Saya yakin, desak Lan Xuanyu. Guru menatapnya dengan tatapan aneh di matanya dan kemudian mulai membantunya dengan prosedur. 75 lambang ungu, dengan kemungkinan 1,07, itu akan menjadi lebih dari 50 lambang ungu. Jika dia benar-benar menang, taipan nomor 1 di pengadilan luar mungkin adalah anak ini, kan? Setelah menyelesaikan prosedur, peluang untuk tahun pertama turun dari 1,07 menjadi 1,05, dan peluang untuk tahun ketiga meningkat menjadi 1:1. Pada saat ini, hanya ada sekitar 10 jam tersisa sampai dimulainya hari kedua. Lan Xuanyu menyelinap kembali ke asramanya seperti pencuri dan dia sebenarnya sedikit gugup. Taruhan kali ini pasti terlalu besar. Dia tidak akan pernah melakukan ini pada awalnya, tetapi setelah menentukan bahwa Tang Yuge tidak akan bergerak, dia telah membuat pilihan ini dan mengatur barisan yang paling cocok untuk pertempuran ini. Bahkan jika Tang Yuge naik, mereka masih memiliki kesempatan. Kemampuan Bintian Liang dan Liu Feng tidak termasuk dalam 5 elemen dan tidak akan dikendalikan oleh Tang Yuge, sedangkan kekuatan Yuanen Hui Hui adalah yang paling dekat dengan Tang Yuge. 3 lawan 1, peluang mereka tidak kecil. Hui Hui sudah dekat dengan puncak alam 5 cincin dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bintian Liang juga berada di peringkat 48 dan kultivasi kekuatan jiwanya juga salah satu yang terbaik di kelasnya. Tentu saja, ini untuk berjaga-jaga. Menurut penilaiannya, jika bukan Tang Yuge, maka dia hampir 100% yakin dia akan memenangkan pertandingan ini. Kota Langit Abadi. Mempertaruhkan segalanya. Alis Wang Tianyu berkerut. Sungguh anak yang serakah.